Ya. Kemudian zakat pada tahun ketiga ya, kalau tidak salah ya. Wasaum, begitu juga haji, begitu juga puasa, wal haji, wal jihad, dan jihad, wal azan, dan juga azan ya. Wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Di sini ulama mengatakan, kenapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan amal ma'ruf nahi munkar secara khusus? Karena amal ma'ruf nahi munkar akan berhasil kalau ditegakkan oleh negara. Lebih berhasil kalau ditegakkan oleh negara ya. Kalau negara yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, berkurang kerusakan sebagaimana di kerajaan Saudi ya. Ada hizbah yang mengawasi orang agar tidak melakukan kemungkaran, agar menegakkan kebaikan ya. Tapi kalau tidak ya, kalau dakwah orang perorangan, maka banyak yang tidak berhasil. Jadi ketika Rasulullah SAW di Madinah, baru turun tentang syariat-syariat Islam yang lainnya. Adapun tauhid itu maka bukan berarti di Madinah tidak ada ayat yang menjelaskan tentang syariat Islam, banyak sekali. Ya, tapi fokus utamanya adalah tentang tentang syariat ya, seperti zakat, puasa, haji, jihad, azan, nikah, talak, rujuk ya, iddah, apalagi misalnya hubungan dengan orang-orang kafir, kemudian pendidikan dan seterusnya, itu di Madinah ya. Wa ghairi zalika min syara'il Islam, dan syariat-syariat Islam yang lainnya ya. Akhaza ala haza asyra sinin wa ba'daha tufiya salawatullahi wasallamuhu alaihi. Beliau melaksanakan hal ini selama 10 tahun ya, dan setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa dinuhu baqin, dan agamanya kekal ya. Agama Islam ini akan kekal selama-lamanya ya. Mungkin saja di suatu tempat Islam berkurang ya kan, atau bisa saja hilang sama sekali seperti di Andalusia misalnya, tapi tidak mungkin habis di atas muka dunia ini ya. Wa hadza dinuhu la khaira illa dallal ummata alaihi, dan agamanya ini tidak ada kebaikan kecuali telah Allah tunjukkan ya kepada umatnya. Tidak ada kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah SWT kecuali telah Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita ya. Wala syarra illa hazzaraha minhu, dan tidak ada keburukan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan kepada umatnya. Nah, ini harus kita yakini bahwa agama kita ini sudah sempurna ya. Tidak ada satupun pintu kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah kecuali telah ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kita. Dan tidak ada satupun pintu keburukan yang mendekatkan kita ke neraka kecuali telah Rasulullah ingatkan, jangan kalian dekati ya. Jadi sebagaimana sahabat bertanya jadi agama Islam ini sudah sempurna mengatur segala urusan kehidupan manusia ini ya, mulai dari yang paling kecil, masalah istinja saja ya diatur oleh agama kita, sampai masalah yang paling besar, masalah bernegara ya, dan seterusnya. Bahkan dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang itu adalah ayat yang membicarakan tentang muamalah, ayat dain dalam surah Al-Baqarah. Itu satu halaman penuh, satu ayat saja. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, sampai akhir ya, satu ayat. Itu bukan membicarakan tentang tentang salat, bukan tentang puasa, tapi tentang dain ya, tentang bagaimana mencatatkan hutang ya, kalau kita berhutang ya. Jadi kita wajib meyakini sebagai seorang muslim bahwa tidak ada satupun pintu kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah kecuali telah dijelaskan oleh Rasul kita Muhammad SAW kepada kita, dan tidak ada satupun pintu keburukan yang mendekatkan kita kepada neraka kecuali telah diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Wal khairul ladzi dalla alaihi tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Dan kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah yang pertama adalah tauhid, dan semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai. Nah, itu semua telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, tidak perlu ajaran baru, ya kan? Tidak perlu rasul baru, tidak perlu kitab yang baru. Tidak perlu, karena semuanya sudah sempurna, sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kebaikan yang utama yang ditunjukkan oleh Rasul kepada kita adalah tauhid. Tauhid itu mempersembahkan segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang dicintai oleh Allah dan diridai. Apa yang dicintai oleh Allah? Semuanya, misalnya salat, zakat, puasa, haji, taubat, jihad, berbuat adil dan seterusnya. Itu semuanya dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bentuknya perkataan maupun perbuatan, baik nyata maupun tersembunyi di dalam hati ya. Sebagaimana Salman Al-Farisi pernah ditanya oleh seorang Yahudi ya, qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabi kalian
telah mengajari kalian segala sesuatu hingga buang tata cara istinja. Yahudi aja tahu bahwa Nabi kita ini Muhammad SAW telah mengajari kita segala sesuatu sampai tata cara beristinja, sampai tata cara beristinja diajarkan oleh Nabi kita. Apalagi yang lebih dari itu, ya, yang lebih besar dari semua itu, ya. Kemudian kata Salman apa? Na'am qad 'allamana nabiyyuna kulla syai'in. Nabi kami telah mengajari kami segala sesuatu, ya. Nah, masalahnya ketika kita meyakini bahwa Nabi itu telah mengajari segala kebaikan kepada kita tidak mau mempelajari, atau kita tahu tapi tidak mau mengamalkan itu, lalu mengambil petunjuk dari yang lain, dari tokoh-tokoh lain, siapa kan selain Rasulullah SAW, ya. Nah, itu masalahnya, ya. Karena banyak orang Islam yang lebih bangga kalau mengutip perkataan siapa gitu kan, lebih bangga kalau dia mengambil perkataan siapa, ya. Padahal dia belajarnya agama Islam, tapi lebih banyak mengutip perkataan orang orientalis barat daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Iya. Wa syarrul ladzi hadzara minhu asyirku, dan keburukan yang diingatkan oleh Rasulullah SAW yang pertama adalah syirik, ya. Syirik itu lawan dari tauhid, yaitu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah SWT. Apapun bentuknya, patungkah, berhalakah, manusiakah, sapikah, atau apakah yang disembah kepada selain Allah SWT. Itu namanya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'ba, dan Rasulullah juga telah menjelaskan kepada kita semua yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak yang tidak disukai oleh Allah, syirik, ya, bid'ah, khurafat, ya kan, zalim di muka bumi. Kemudian seterusnya. Nah, jadi kita harus meyakini hal seperti ini, bahwa agama kita ini kekal selama-lamanya. Kemudian bahwa tidak ada pintu kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali Rasulullah telah tunjukkan, terutama tauhid dan pintu-pintu kebaikan yang lain. Tidak ada keburukan yang bisa menjatuhkan kepada kita ke neraka kecuali Rasulullah SAW telah ingatkannya. Sedikit lagi, ba'asahullahu ilan nasi kafah. Allah mengutusnya untuk seluruh umat manusia. Allah mengutusnya untuk semua umat manusia, ya. Jadi Rasulullah bukan untuk orang Arab saja, ya kan? Tapi seluruh umat manusia, ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira. Wa aftaradallahu ta'atahu ala jami'is tsaqalain. Dan Allah wajibkan menaatinya kepada semua tsaqalain. Tsaqalain itu jin dan manusia, ya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai segenap manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah untuk kalian semuanya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW bukan diutus untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Oleh sebab itu Rasulullah SAW berupaya mengirimkan surat-surat kepada raja-raja yang ada di Jazirah Arab waktu itu, Muqawqis di Mesir dan seterusnya, ya. Dan para sahabat, antum perhatikan, sahabat itu jumlahnya kan sangat banyak. Berapa orang yang meninggal di Madinah daripada yang meninggal di luar Madinah? Lebih banyak yang meninggal di luar. Ada siapa namanya? Abu Ayyub Al-Ansari meninggal di Turki dan lain-lain, ya, di Mesir. Karena mereka itu tidak tinggal di Madinah saja, mereka menyebar ke mana-mana, ya, untuk menyebarkan agama Islam ini. Untuk menyebarkan agama Islam yang merupakan agama bagi seluruh umat manusia, ya, bukan untuk orang Arab saja, ya. Dan kufurnya Yahudi adalah karena mereka meyakini bahwa Rasul yang dijanjikan Allah itu dari kalangan mereka. Ternyata bukan dari kalangan Arab, ya. Mereka enggak mau mengikuti. Mereka katakan Muhammad itu memang Rasul, tapi Rasul untuk orang Arab saja, ya kan, bukan untuk orang Yahudi, ya. Nah, sebenarnya Rasulullah SAW untuk alam semesta, ya. Sehingga tidak perlu Rasul yang baru, ya, sehingga tidak perlu Rasul yang baru. Agama sudah lengkap, kemudian Rasul diutus untuk seluruh umat manusia, ya. Qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'a. Wa akmalallahu bihid din, dan Allah telah sempurnakan dengannya, dengan Nabi kita Muhammad SAW, agama ini. Agama telah Allah sempurnakan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini, yaitu hari ketika ayat ini diturunkan, yaitu hari di Arafah, ya, 9 Zulhijjah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam sebagai agamamu, ya. Jadi
Allah sudah sempurnakan agama kita ini, tidak ada satupun yang kita butuhkan kecuali ada dalam agama, ya. Kemudian apa? Allah ridai pula Islam ini sebagai agama bagi kita. Jadi nama agama ini sudah ada, Allah yang menyebut nama agama kita ini adalah Islam, ya. Wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil menunjukkan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal dan sesungguhnya mereka juga akan meninggal, ya. Mayyit yaitu orang yang akan meninggal dan masih hidup. Kalau mayit orang yang telah meninggal, ya. Summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian akan saling berdebat, ya, pada hari kiamat di sisi Rabb kalian, ya. Nah, demikian kajian yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa pahami dan bisa membawa faedah bagi kita semua, ya. Memang ada yang belum dijelaskan secara lebih detail karena keterbatasan waktu kita. Mudah-mudahan bisa kita sambung pada pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.